Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Apriliani, kelas 12 IPA 3 di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah praktek, yaitu untuk mata pelajaran prakarya kelas 12 di bab budidaya unggas petelur. Nah, untuk prakteknya sendiri saya akan membuat telur asin dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan abu gosok dan yang kedua menggunakan air garam. Nah, untuk praktikumnya saya menggunakan 4 buah telur, yaitu 2 telur bebek dan 2 telur ayam. Yang nantinya 1 telur bebek dan 1 telur ayamnya itu akan saya buat menggunakan abu gosok, dan 1 telur ayam, 1 telur bebek yang lainnya akan saya buat menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan air garam. Selamat menyaksikan. Nah, jadi alat dan bahan yang perlu kita persiapkan dalam membuat telur asin ini, yang pertama adalah wadah. Selanjutnya ada telur, abu gosok. Nah, abu gosok ini bisa kita ganti dengan menggunakan batu bata yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ada garam secukupnya, 2 gelas air, dan juga rempah-rempah. Nah, di sini rempah yang saya gunakan adalah cabai merah dan bawang putih. Selanjutnya, mari kita lihat proses pembuatannya. Nah, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah memasukkan abu gosok, atau jika menggunakan batu bata yang dihaluskan, maka memasukkan batu bata ke dalam wadah yang akan kita gunakan untuk membuat telur asin. Selanjutnya, masukkan garam ke dalam abu gosok tersebut. Lalu aduk kedua bahan tersebut sampai merata. Nah, jika sudah merata seperti ini, masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam campuran antara abu gosok dan garam tersebut. Jika sudah teraduk secara merata seperti ini, maka kita tinggal memasukkan telur ke dalam abu gosok tersebut. Lalu kubur telur yang ingin kita buat dengan abu gosok. Pastikan semua bagian telur tertutup oleh abu gosok, karena jika ada bagian yang tidak tertutup, maka asin pada telur tidak akan merata. Nah, jika sudah terkubur secara merata seperti ini, maka kita hanya tinggal menunggu selama kurang lebih 1 minggu dengan keadaan wadah ditutup secara rapat. Oke, jadi sekarang mari kita buat dengan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, kita hanya harus memasukkan telur yang ingin kita buat ke dalam larutan garam. Mohon maaf, saya tidak bisa mendokumentasikan proses pembuatan larutan garam tersebut, tetapi yang harus dilakukan hanyalah memasak air dan garam sehingga garamnya larut dalam air. Selanjutnya, jika sudah larut, masukkan rempah-rempah ke dalam larutan tersebut. Nah, jika sudah jadi, larutannya akan terlihat seperti yang ada di video ini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan hanyalah memasukkan air garam tersebut ke dalam wadah tempat kita ingin membuat telur asin. Usahakan air garam harus menutupi atau menenggelamkan telur yang ingin kita buat. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan hanyalah menutup wadah tersebut secara rapat dan menunggu kurang lebih 1 minggu.
jadi ini adalah kondisi keempat telur yang telah didiamkan selama 1 minggu. Nah, jika sudah didiamkan selama 1 minggu, maka telur-telur ini sudah siap untuk dikeluarkan dari wadahnya dan direbus. Nah, sekarang mari kita mulai buka wadahnya. Setelah dikeluarkan dari wadahnya, langkah selanjutnya adalah merebus keempat telur tersebut. Mohon maaf, saya tidak dapat menampilkan proses perebusannya. Tetapi yang harus jadi catatan adalah saat merebus telur yang diasinkan dengan menggunakan air garam, maka perebusannya juga dilakukan dengan air garam tersebut. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil perebusannya, telur asin yang diasinkan dengan abu gosok tidak memiliki bercak-bercak putih. Sedangkan telur asin yang diasinkan dengan cara direndam dengan air garam memiliki bercak-bercak putih akibat garamnya. Nah, sekarang karena semuanya sudah selesai, maka kita dapat membuka telur-telur tersebut. Sekarang mari kita buka dan kita lihat perbedaan dari kedua telur tersebut. Yang akan saya buka pertama di sini adalah telur yang diasinkan dengan cara direndam oleh air garam. Nah, selanjutnya ini adalah telur yang diasinkan dengan cara ditimbun atau dikubur oleh abu gosok. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan pendapat dari ibu saya mengenai hasil dari praktek membuat telur asin yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Rizka Apriliani, kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Saya akan mencicipi hasil praktek pembuatan telur asin yang dibuat anak saya. Pertama yang mana dulu itu? Yang Pertama, direndam ya? Yang ini Yang dulu, pakai air yang garam? Bukan, yang pakai air abu. itu yang garam, ini yang Oh, abu. yang garam. Oh. Tapi enak kok.
asinnya gimana? Asinnya pas. Yang telur ayam ini lebih enak daripada telur yang bebek. Sekarang yang abu. Nah, sekarang yang abu itu yang di itu ya, yang di apa namanya? Air garam. Air garam. Kalau ini yang abu. Banding. Untuk yang abu ini. Iya. Ini lebih gurih, lebih enak, lebih bagus. Kalau yang telur ayamnya gimana? Itu kan tadi yang telur bebek. Ini yang telur ayamnya enak. Enakan mana sama yang telur ayam? Sama. Nah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia tadi proses pembuatan telur asin dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan abu gosok dan juga air garam dari awal persiapan sampai hasil akhirnya. Sekian dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.